Baik, selamat pagi teman-teman. Hari ini metode belajarnya adalah asinkronus seperti yang kemarin didiskusikan di WA, sama seperti yang kita lakukan minggu lalu, tapi mungkin yang dalam bentuk video, jadi mungkin tidak akan selama yang kemarin karena tidak akan menunggu. Misalnya ada yang terlambat, bisa di replay lagi. Jadi seperti yang saya bilang, dalam satu semester ini mungkin akan mixing biar nggak bosan ya. Terus-terusan Gmail atau terus-terusan video juga nggak asik. Jadi nanti akan sesekali ada masih yang record kan ya. Oke. Ada apa namanya? Ada video seperti ini, terus nanti ada Gmail juga. Kemudian presentasi kita yang harusnya dipresentasi nanti mungkin akan kita lakukan di satu waktu sekalian atau bagaimana, yang penting sebelum UTS itu harus selesai. Kemudian modul itu sudah saya letakkan di mana ya? Sudah saya letakkan di Elok. Silakan untuk dibaca-baca. Lebih aneh saya tidak terlalu mengikuti ke sini, tapi insya Allah semuanya tercover ya. Kemarin modul kita udah belajar, nanti operator not pasti ada, kemudian relasional, kemudian nanti percabangan if else, kemudian switch case nanti perlu nggak perlu sih. Kemudian ada nested, nah ini yang nanti agak panjang ya. Jadi insya Allah penjelasan saya mungkin nanti ada tugas akan kita kerjakan sama-sama. Mungkin di video terpisah biar nggak terlalu panjang. Jadi materinya sebenarnya cuma sedikit. Tapi kalau percabangan ini yang paling berat itu adalah memikirkan logiknya sebenarnya. Kalau dari strukturnya itu nggak banyak ya, dikit. Sama sih for loop juga nanti ya cuman for aja. Nah, tapi memahami for itu kondisinya apa, berhentinya di mana, while itu berhentinya di mana. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi mungkin dari sisi materi nggak terlalu banyak yang nambah ya. Insya Allah semua akan tercover di sini karena nanti saya banyakkan akan menggunakan kurikulum Menetakat. Jadi nanti video ini akan saya upload, teman-teman nonton. Saya tidak akan memberikan, sama seperti kemarin, saya tidak akan memberikan notebooknya ini, sehingga teman-teman bisa nyobain sendiri. Kemudian sama seperti kemarin juga, setelah makan siang, teman-teman akan mengerjakan tugas yang akan saya upload di Elok. Dan silakan submit persis seperti kemarin formatnya. Dan di kelas yang A ya, di kelas yang A. Nanti akan saya buat 2 submission untuk kelas Pak Fakih dan kelas saya. Tolong disubmit di kelas yang A. Nah, untuk pembahasan tugas yang lalu nanti akan saya upload dalam bentuk notebook ini aja. Nanti bisa teman-teman lihat kunci jawabannya. Kemudian nanti minggu depan kalau kita Gmeet akan kita diskusikan. Kira-kira ada yang kunci jawaban yang sekarang dan kunci jawaban yang kemarin akan saya upload. Silahkan teman-teman nanti lihat, mungkin setelah kalian mensubmit tugas ya. Kalian lihat, terus jika ada pertanyaan akan kita diskusikan di minggu keempat. Akan saya buka Gmeet untuk presentasi juga. Nanti kita akan diskusi di situ permasalahannya apa. Misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa di situ. Jadi nanti untuk pembahasan tugas atau latihan akan saya upload dalam bentuk PDF-nya notebook supaya sama seperti kemarin ya. Oke, sekarang kita masuk ke percabangan. Mulai dari relasional dulu lah ya. Operasi relasional. Kalau kemarin kita udah belajar operasi aritmatika. Ternyata modulnya ada di sini. Operasi relasional. Kalau aritmatika itu kan ada tambah, kurang, kali, bagi, pangkat. Kemudian ada modulo. Kemudian ada bagi dibulatkan ke bawah. Itu mudah-mudahan masih ingat ya.
Kalau operasi relasional itu lebih ke operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Jadi ini akan banyak dipakai untuk kondisi baik itu percabangan maupun for loop. Ini akan banyak digunakan untuk relasional ya, untuk kondisi. Jadi apakah kondisi memenuhi atau tidak? Jadi jawabannya akan true dan false. Nah, kalau teman-teman lihat di di modul itu ada sama dengan, tidak sama dengan, kemudian ada lebih kecil. Coba ya kita buka ya. Nah, ini ada sama dengan, ada tidak sama dengan, ada lebih besar, dan lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, ini sedikit saya jelaskan. Jadi kondisi tersebut itu nanti akan memberikan jawaban ya atau tidak. Jadi misalnya sama dengan A, sama dengan B, itu artinya adalah, ini ada contohnya. X sama dengan Y, berarti itu artinya adalah apakah X sama dengan Y gitu. Jadi jika dia true, maka akan dilakukan apa? Jika dia false, maka akan dilakukan apa? Seperti itu. Jadi ini adalah namanya relasional, hubungan antara X dan Y. Nah, apakah hubungan X dan Y adalah betul atau tidak, maka akan dilakukan percabangannya begitu. Jadi kalau teman-teman pasti udah belajar flowchart ya. Kalau flowchart itu if itu ada yang yang bentuknya diamond itu. Jadi ketika dia apakah X sama dengan Y, jika iya maka kemana, jika tidak maka kemana. Sama. Jadi apakah X sama dengan Y, nanti jika true kemana, jika false kemana. Terus yang berikutnya ada ketidaksamaan. Kalau A sama dengan B, atau A sama dengan 1, berarti itu adalah satu kali sama dengan ya. Bedanya kalau sama dengannya 2 itu adalah relasional, kalau sama dengannya 1 itu adalah kita mengassign variabel A adalah sama dengan 1. Tapi kalau sama dengannya 2, kita bertanya apakah A sama dengan 1 gitu ya. Mungkin kita contohin di sini. Misalnya kita buat A sama dengan 1. Itu gini ya. Berarti A sama dengan 1. Terus misalnya A sama dengan 1 print, kita buat print A sama dengan 1. Jawabannya true ya. Jadi A sama dengan 1. Yang kita keluarkan adalah apakah A sama dengan 1. Ini yang sama dengan ya. Jadi beda. Kalau A sama dengan 1, berarti kita mengassign isinya A adalah 1. Jadi ketika kita cetak apa sih isinya A, sign-nya adalah 1. Tapi kalau kita bikin A sama dengan 1, itu kita bertanya apakah A sama dengan 1, jawabannya adalah true. Jadi terganti apakah A sama dengan 2, kan tidak ya, maka jawabannya false. Begitu. Sama juga dengan tidak sama dengan. Misalnya A sama dengan 1, apa A sama dengan 1, terus apakah A sama dengan di bawahnya deh ya. Kita bikin B. B sama dengan 3 misalnya. Print B sama dengan 3. Ini kan jawabannya true ya. Nah, bagaimana jika B tidak sama dengan 3? Begini nulisnya, tanda seru sama dengan, maka jawabannya adalah false. Apakah B tidak sama dengan 3? Kenyataannya B sama dengan 3, maka jawabannya false. Nah, jika saya taruh 2 begini, apakah B tidak sama dengan 2? Maka jawabannya adalah true. Seperti itu penggunaannya. Begitu juga dengan operator yang lainnya, misalnya lebih besar sama dengan. Kita pisahin ya, biar nanti teman-teman bisa belajarnya satu-satu. 7 misalnya ya. Kita print C lebih besar dari 6. Apakah? Jawabannya adalah true. Apakah lebih besar daripada 7? Jawabannya adalah false. Kalau mau dia true adalah sama dengan 7. Begitu. Terus ada lagi lebih kecil sama dengan, apalagi ya? Sama lah ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, sama
teman-teman nanti bisa cobain dengan format yang lain. Misalnya D sama dengan 8, terus print apakah D lebih kecil dari 7, jawabannya adalah false. Tuh, dan seterusnya. Jadi nanti kondisi perbandingan atau relasional ini akan digunakan di dalam percabangan. Jadi nanti di dalam posisi yang diamond itu. Masih ngerekodkan ya, oke. Oke, sementara situ, terus apa lagi ya di cover di modul ya. Modulo sudah ya. Modulo sudah. Logika. Nanti ini ada. Udah kita sampai sini dulu ya. Sampai sini kita akan coba mengulas lebih panjang tentang relational. Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Oke. Oke. Kita coba gabungin ini sama input ya. Misalnya input 1 input 1 sama dengan karena perbandingan sebenarnya perbandingan tuh bisa sih string ke string juga bisa. Jadi gini deh sebelum ke sana. Misalnya kita bikin E adalah ya. Kita mau bikin print apakah E bisa ya. Jadi perbandingan itu tidak hanya bentuk integer kecuali yang tambah. Saya bikin catatannya di sini. Nah, relational sama dengan atau tidak sama dengan itu bisa dalam bentuk string. Jadi nanti bisa banget dipakai buat bikin percabangan. Misal apa ya? Apakah bikin semacam ini search engine. Apakah Ratna ada di dalam kamus misalnya? Kita coba lagi ya. F misalnya adalah Lestari gitu ya. Apakah Lestari ada misalnya print kita bikin di sini E tidak sama dengan Lestari. E adalah Ratna. Jika E tidak sama dengan Lestari, maka jawabannya true. Jika F sama dengan tidak sama dengan Lestari, maka jawabannya false. Begitu. Ini saya kasih notes ya. Tip, tip, tip. Oke. Sorry. Oke, gitu. Jadi nanti bisa dalam bentuk string juga, tidak hanya dalam bentuk angka. Iya angka. Kemudian apalagi ya? Oke, saya rasa udah sampai situ. Logika. Nah, oke lah sekalian lihat sekarang operator logika. Operator logika ini adalah kalau tadi relational dia adalah kondisi X dan Y, kondisi X dan Y apakah sama atau tidak, apakah lebih besar atau tidak. Kalau operator logika and or not, and or ya, and or itu adalah penggabungan dua kondisi. Jadi ada dua kondisi di sini, apakah kondisi X, kondisi 1 dan juga kondisi 2. Nah, jika dia N berarti sama ya kayak teman-teman menggunakan N dan OR. Kalau N itu harus dua-duanya dalam kondisi true. Jadi jika salah satu dia kondisinya adalah false, maka jawabannya false. Kalau OR salah satu aja true berarti true. Salah satu aja true berarti true. Kalau false ya false. Jadi N itu dan kalau misalnya kondisi 1 memenuhi, kondisi 2 tidak memenuhi, maka jawabannya adalah false. Jika intinya adalah dua-duanya harus true, sisanya false. Tapi kalau ini salah satunya true maka true.
seperti itu. Kemudian kalau not tidak ya, sama sih sebenarnya. Oh, ini mungkin ini penggabungan juga dengan kondisi. Not itu adalah tidak sama dengan, jadi tidak sama dengan ini, maka ini bernilai true jika x tidak lebih daripada tidak lebih daripada 5. Jadi ini sebaliknya daripada kondisi tersebut. Jadi misalnya kondisi ini adalah true, maka not-nya adalah false. Kita cobain ya. Kita cobain operator logika. Misalnya tadi apa? Jangan A lagi lah. Kita terusin. Biar E, F, G, H, F, G sama dengan 4 misalnya. H sama dengan 5. Lah, ya. Kita bikin print x print atau gini, daripada kepanjangan kita bikin satu lagi kondisi gitu ya. Kondisi adalah G lebih G sama dengan 4, G sama dengan 4, N G sama dengan, G lebih besar nggak gini enaknya, berarti harus ada input satu lagi, I sama dengan 10 misalnya ya. Jadi apakah G sama dengan 4 dan gini, jadi H sama dengan 6 ya. Coba. Jadi ini true, maka jawabannya true. Jika ini true, ini H lebih besar sama dengan 6. H lebih besar 6-nya ini. Berarti ini true, ini false ya. Karena H sama dengan 6 berarti tidak termasuk di sini. Maka jawabannya false. Jika misalnya ini nggak usah dipakai ini ya. Jika ini kan kondisinya true. Ya, karena sama dengan 4 termasuk ya. G lebih besar sama dengan 4. Kenyataannya G adalah 4. Berarti dia true. Ini false. Maka jawabannya adalah false. Jika kita bikin begini, kasih sama dengan, maka jawabannya adalah true kali true. Maka true. Begitu juga dengan OR. Misalnya kondisi 1. Dengan kalau OR salah satu benar sudah cukup ya. Jadi misalnya ini kita bikin lebih kecil ya. Nah ini true ya, karena G lebih besar sama dengan 4, G nya adalah 4 berarti masuk. Ini H lebih besar 6, berarti kan 7 dan seterusnya, maka tidak termasuk. Berarti ini true, ini false. Maka jika kita print kondisi 2, jawabannya adalah false. Ini ya, true. Jadi salah satunya aja true. Ini ya, kita tak bikin catatan di sini. N akan true jika dua-duanya true. Dua-duanya memenuhi. Jika OR akan true jika salah satunya memenuhi. Ini aja terus-terusan dipikirin. Salah satunya memenuhi. Oke ya. Bisa teman-teman cobain di tempat masing-masing dan saya harap bisa explore juga ya. Kalau coba kayak gini gimana. Baik. Terus yang tadi adalah not in ya. Kondisi 3 gitu lah ya.
kondisi 3, misalnya kita bikin dia true, berarti kondisi ini harus false. Jadi kita bikin G tidak sama dengan 4 misalnya. Ini kan kondisinya true. G-nya tidak sama, karena ini kondisinya adalah false. Karena G sama dengan 4. Jadi apakah G tidak sama dengan 4? Jawabannya adalah false. Maka kita print false ya. True. Pakai G tidak sama dengan 4. Apakah G tidak sama dengan 4? G tidak sama dengan 4 adalah false. Nah, coba. Coba kita bikin note. True. Oke. Saya koreksi huruf ya. Berarti ini adalah jika kondisi G tidak sama dengan 4, kenyataannya G adalah 4. Masih merekamkan ya. Pada dasarnya G adalah 4, berarti ini kondisinya adalah false. Jika kita bikin not di depannya, maka kondisinya menjadi true. Jika kita bikin ini adalah kondisinya true, maka jawabannya adalah false. Begitu. Oke. Udah cukup operator logika, kemudian apa lagi? Udah ya, sekarang kita masuk ke if ya. Oke, kita masuk ke if. Mari kita. Oke, sekarang kita masuk percabangan. Percabangan. Oke, percabangan itu ada 3. Dengan satu kondisi, dua kondisi, dan banyak kondisi. Atau lebih dari satu. Banyak itu lebih dari 2 ya. Lebih dari 2 kondisi. Kita akan bahas satu-satu. Nah, kalau satu kondisi itu nanti hanya pakai satu if saja. Saya tulis ini ya. Nanti bisa teman-teman lihat di modul satu if. Kalau 2 kondisi nanti akan ada if dan else. Kalau lebih dari 2 kondisi ada if, if, dan else. Nah, jadi kalau teman-teman membuat sebuah flowchart dan di dalam diamondnya tersebut ada 2 percabangan, ya atau tidak, itu berarti pakainya ini 2 kondisi, karena kondisinya adalah ya dan tidak. Nah, kondisi 1 itu adalah pokoknya dikerjakan kalau itu memenuhi, kalau tidak memenuhi maka dilanjutkan yang di bawahnya. Kita coba memahami di ini ya, di contoh ya. Salah satu. If satu kondisi. Nah, pemrograman itu kan berjalan dari atas ke bawah. Jadi misalnya ini deh, G sama dengan 4, H sama dengan 6, I sama dengan 10, maka baru dikerjakan kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, dan seterusnya. Jadi, jika kita bertemu if di sini, maka if itu akan dikerjakan jika memenuhi dan akan dilewatkan. Dilewatkan tuh misalnya ini tidak memenuhi, maka dari I langsung loncat ke print. Sama sekali dilewatkan tanpa ada yang dikerjakan jika dia kondisinya tidak memenuhi. Intinya seperti itu kalau if itu. Jadi semisal ya, kita jadi A sama dengan 5, B sama dengan 5. If A sama dengan B, ya, cara nulisnya gini. If kondisinya A sama dengan D titik 2. Nah, apapun di setelah titik 2 itu akan menjorok ke kanan. Jadi nanti ada if, ada for. Silakan teman-teman udah sampai sini jangan mulai mengcopy-copy, karena jika dia kondisinya menjorok ke kiri, maka dia adalah bagian dari utama. Jika dia kondisinya adalah menjorok ke kanan, berarti dia adalah bagian daripada kondisi atasnya. Jadi jika dia ada di sini,
jika dia ada di sini, maka si print ini adalah milik si if. Karena dia adalah sampai ke bawah, selama dia menjorok ke kanan, dia adalah miliknya if. Tapi kalau dia udah di luar seperti ini, berarti dia udah keluar daripada percabangannya, gitu. Jadi kita bikin if A sama dengan B, maka nilai A sama dengan B. Bikin seperti ini ya. Oke. Nah, ini kondisi ini adalah memenuhi. Jadi apa yang di dalam kondisi jika di dalam kondisi ini nilainya true, sama seperti yang kita kerjakan di atas. Jika di dalam kondisi ini nilai true, maka apapun yang di dalam if akan dilakukan. Itu pintu pertama. Jika ini kondisinya true, maka apapun yang menjorok ke kanan di dalam if akan dilakukan sampai habis. Sampai ke bawah juga nanti panjang, printnya ada 10, maka 10-10-nya akan dikerjakan. Oke, nah sekarang kita coba ini. Nih, if-nya nggak dikerjain. Ya. Nah, sekarang, atau saya ini deh, saya bikin satu lagi ya, biar nanti teman-teman bisa buat belajar. Oke, jadi jika kondisinya tidak memenuhi, maka apapun yang di dalam if di bawah sini ya, misalnya kita bikin banyak deh instruksinya, ya kan? Benarkan dan seterusnya ya. Nah, jika kondisinya memenuhi, maka apapun yang di bawahnya if akan dilakukan. Maka semua yang di bawah if akan dilakukan. Saya coba copy di sini ya. Nah, sekarang kita membuktikan bahwa bagaimana jika kondisinya if itu tidak memenuhi. Jadi ini adalah kondisinya false. Kita bikin false ya, seperti ini. Apakah A tidak sama dengan B? Kenyataannya A sama dengan B. Berarti nilainya adalah false. Nah, instruksinya adalah jika if apapun di bawah if, jika kondisinya false tidak akan dikerjakan sama sekali. Sama sekali berarti segini-gini dihilangkan. Hilang berarti tidak dikerjakan. Kita coba run ya. Nah, makanya jika kondisinya ini adalah false, maka ini semua sama sekali tidak dikerjakan. Itu adalah konsep dasar sekali. Jadi teman-teman nanti ketika menemukan kasus, itu harus dipahami sekali. Jadi kalau di sini apapun jika kondisinya benar, maka semua yang di dalam sini akan dikerjakan. Sampai selesai baru akan menginstruksikan ke bawahnya. Nah, jika ini kita bikinlah ya sesuatu yang di luar. Dikerjain nggak if-nya? Lagi ya. Kasih jeda deh. Jangan lupa kalau dia tidak bagian dari if, menjorok keluar ya. Nah, ini jika kita run, maka ini dikerjakan semua, ini juga dikerjakan. Karena ini bagian dari the main code, bagian daripada keseluruhannya, maka dikerjakan. Kalau ini, jika ini tidak memenuhi atau ini false, maka semua dari sini tidak dikerjakan. Dari B sama dengan 5 langsung dikerjakan yang bawah. Gitu ya, itu konsep dasar, tolong jangan lupa. Ini adalah kondisi satu kondisi. Sekarang kita masuk ke dua kondisi. Dua kondisi itu adalah kalau ini semua tidak akan dikerjakan jika dia false. Nah, kalau dua kondisi berarti ada pilihan kedua. Ada pilihan kedua, if dua kondisi ya. Di sini if dua kondisi. Oke. Dua kondisi sama nggak nih? Oke. Dua kondisi. If dua kondisi adalah else. Berarti nanti ada percabangannya. Ada pilihan lain selain tidak dikerjakan. Gitulah ya, gampang. Ada pilihan lain selain tidak dikerjakan. Kita cobain lagi misalnya A sama dengan 5, B kita buat sama dengan 6.
ya. Kemudian kita buat dua kondisi. If A sama dengan B, maka dikerjakan, misalnya yang dikerjakan adalah nilai A sama dengan B. Ya. Terus kita buat else-nya. Kita buat else-nya berarti serangkaian if ini akan dikerjakan dengan dua kondisi. Jadi kalau kita bikin else, else ini adalah kondisi selain daripada ini. Selain daripada ini. Sama, formatnya adalah else, tapi else-nya sejajar if ya. Karena ini masih di bagian daripada if ini. Jadi else sejajar if, print. Nah, oke. Kondisinya adalah tidak sama nilainya sama dengan B, atau jika false berarti jawabannya adalah tidak sama. Jadi kalau true dia sama, kalau false berarti tidak sama. Opsinya kan cuma dua. Jadi sama atau tidak sama. Berarti ini kondisi true akan ini dikerjakan. Jika kondisinya tidak true, maka akan dilempar ke sini. Ternyata nggak sama. Ini ya. Oke. Jadi, jika A dia sama dengan B, jawabannya true, maka ini dikerjakan. Kalau yang tadi, jika dia false, maka langsung keluar daripada nested, daripada if-nya, daripada instruksi if-nya. Kalau ini, sebelum dia keluar, dia akan buang ke sini. Apapun yang tidaknya dari ini. Jadi kalau ini adalah kondisinya harus true, maka ini dikerjakan. Maka jika ini tidak true atau false, maka akan langsung dibuang ke sini. Kita coba run ya. A sama dengan 5, B sama dengan 6. Maka kondisinya, apakah A sama dengan B? Jawabannya adalah false. Jadi, ini tidak dikerjakan, tapi dia langsung dibuang ke sini apapun kondisinya. Akan langsung dibuang ke sini. Jadi, kondisi 2, if dua kondisi, if serangkaian if ini pasti dikerjakan. Karena jika yang pertama tidak memenuhi, maka akan dibuang ke bawahnya. Begitu. Kan kondisinya dua, true dan false. Jadi jika dia tidak true kondisinya ini, maka langsung akan dibuang ke false. Seperti itu. Misalnya kita bikin ini ya. Nah, bagaimana jika kita bikin ini? Apakah A tidak sama dengan B? Ini jawabannya true. Maka yang dikerjakan adalah yang atas. Yang else tidak dikerjakan. Nah, prinsip kedua dari if else adalah dia mengerjakan dari atas ke bawah. Jika kondisinya ada dua seperti ini, maka yang dicek pertama adalah kondisi satunya. Kondisi pertama. Nanti mungkin dibahas ke kondisi yang banyak ya. Dia akan mengecek kondisi 1 dulu, kondisi 2, kondisi 3, kondisi 4. Jika dia bertemu true, maka dia akan berhenti dikerjakan. Dia akan mengerjakan bagian itu, yang lain akan ditinggalkan. Nah, itu prinsip kedua daripada if. Nanti mungkin kita masukin ke elif ya. Ke yang if kondisi lebih dari 2. Nah, jadi kalau dua kondisi seperti ini, ada if dan else. Prinsipnya adalah if dua kondisi, saya tulis ini ya. Jika kondisi 1 tidak memenuhi, maka akan pasti dilakukan yang di bawah else itu ya. Dilakukan yang di bawah else. Atau kondisi 2. Ini if ya. Jika kondisi 1 tidak memenuhi. Jadi caranya nulisnya kan gini nih. If dua kondisi itu, if kondisi 1, maka kerjakan kan ya. Dek. Yang kedua adalah else kondisi 2, ini 2. Nah, begini. Jadi jika kondisi 1 tidak memenuhi, maka pasti akan dilakukan kondisi 2. Ini syarat kedua. Kondisi pertama adalah jika if gini ya. Tak copy weh.
Jika if memenuhi atau bernilai true ya, memenuhi, maka pasti akan dilakukan kondisi 1. Akan dilakukan kondisi 1. Kondisi 1 dan else akan ditinggalkan, dan kondisi 2 akan ditinggalkan. Gitu. Jadi jika ini memenuhi, maka ini tidak akan dikerjakan. Jika ini tidak memenuhi, maka akan dibuang ke else. Maka else yang akan dikerjakan. Begitu syaratnya. Ya, untuk yang 2 kondisi. Tidak masuk. Oke. Sekarang kita masuk ke 3 kondisi. If lebih dari 2 kondisi. Nah, ini ada namanya elif. Jadi if kondisi 1, tak copy aja di atas biar cepet ya. Durasi penting ini karena nanti nguploadnya jadi lama. Ini ya, kalau tadi kan kayak gini. Nah, kalau if 2 kondisi, maka di tengah if dan else nanti ada satu namanya elif. Elif ini bisa kalian bikin sampai banyak sekali. Mau kalian bikin sampai 10 juga boleh. If kondisi 2 maka apa, terus elif lagi misalnya. Ini berarti ada kondisi 3 dan seterusnya. Nah, kondisi yang terakhir itu kita bisa kondisi selain dari yang di atas. Nah ya, saya lihat lagi ini. Jadi elif adalah semakin kondisi di atas. Nah, ini aturan mainnya adalah akan dilihat dari atas, akan dikerjakan dari atas. Sama sih seperti yang tadi. Jika yang kondisi 1 memenuhi, maka kondisi 1 akan dikerjakan dan sisanya akan dibuang. Terus jika kondisi 1 tidak memenuhi, maka dia akan pergi ke elif 1. Elif 1 tidak memenuhi, maka dia akan pergi ke elif 2. Jika elif 2 memenuhi, maka sisanya tidak dikerjakan. Jadi dia akan berhenti jika kondisi memenuhi. Nah, akan dibuang ke else jika tidak ada kondisi yang memenuhi. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba ya. Kita coba membuatkan yang elif. Contoh. Oke, misalnya A sama dengan 80. Ya, A sama dengan 80. Kita bikin kondisi pertama. If A lebih besar daripada 80, maka kerjakan adalah misalnya nilai ya, ini kita ngomongin nilai. Print mahasiswa tersebut lulus. Ya. Kita coba gini ya. Print. Udah di luar if nih. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah satu kondisi. Jadi kita run. Nah, kondisi ini tidak memenuhi karena A-nya sama dengan 80. Sama dengan 80 jika tidak ada, jika kondisinya adalah lebih besar dari 80 berarti tidak memenuhi. Karena A-nya 80. Jadi ini adalah false. Maka ini sama sekali tidak dikerjakan. Dia langsung loncat ke yang di luar daripada if. Ini udah di luar if nih. Gimana jika kita tambahkan elif?
tambahkan elifnya A sama oke. Elif A lebih besar daripada 60. Oke. Maka print mahasiswa tersebut harus mengulang. Oke. Baru kita bikin else. Nah, kondisi else di sini adalah jika ini false, maka akan dibuang ke sini. Apapun di luar daripada itu berarti kita akan buang. Jadi di luar daripada dua kondisi tersebut kita bikin mahasiswa tersebut jadi jika ini false, maka ini yang dikerjakan. Oke. Coba kita run. Nah, jadi A-nya sama dengan 80. Kita cek nih dari paling atas. Nih ya, aturan mainnya akan dikerjakan dari atas. Apakah A sama dengan 80 itu adalah A lebih besar 80? Tidak. Apakah A lebih besar daripada 60? Tidak. Maka yang dikerjakan adalah ini. Oke. Bisa nggak, Bu? Kita nggak pakai else-nya. Kita cobain ya. Jika kondisi ini tidak memenuhi, maka apa yang akan terjadi? Oke. Jadi else harus ada ya sebagai kondisi yang selain daripada di atas. Jadi ini di sini kondisinya adalah yang akan dipakai ini. Oh iya benar kan? Memang memenuhi. Oh sorry. Gini. Salah tadi ya. Saya ulangi. Ini memenuhi lah. Oke. Kita ulangi yang tadi. Anggap aja tidak ada yang tadi. Saya ulangi. A sama dengan 80. Apakah A lebih besar dari 80? Jawabannya iya. Tidak. Karena tidak ada sama dengannya. Apakah A lebih besar dari 60? Iya. 80 kan lebih besar dari 60. Maka ini dikerjakan. Yang ini akan ditinggalkan. Oke. Ini yang dikerjakan. Ini tidak dikerjakan. Ini tidak dikerjakan. Nah, bagaimana jika kita bikin di sini adalah sama dengan ya. Jadi ini false, kita run. Maka yang akan dikerjakan yang else. Nah, ini kondisinya jika apapun ini false, maka ini yang dikerjakan. Ini akan jadi pelabuhan terakhirnya. Maka jika ada else, serangkaian if itu pasti ada outputnya. Nah, jika tidak ada, kita coba ya. Jika dia true. Nah, jika dia tidak ada else-nya, maka jika semua kondisi ini tidak memenuhi, maka langsung akan keluar. Akan hilang. Coba ya, kita bikin satu lagi biar teman-teman nanti. Nah, dalam kondisi ini tidak ada yang true. Serangkaian if ini tidak ada yang true. Maka kita run, ini serangkaian ini tidak dikerjakan sama sekali. Nah, kalau kita punya else itu jika semua rangkaian ini tidak memenuhi, maka pasti akan dibuang ke else. Gitu. Ya. Jadi dipahami jika kondisi ini tidak ada yang memenuhi, maka akan dikeluarkan daripada rangkaian if-nya. Jika kita punya else, maka jika tidak ada yang memenuhi di sini, maka apapun itu kondisinya akan dibuang ke else. Begitu. Nah, terus si elif ini bisa bikin banyak. Misalnya ya, elif A, kita bikin sampai memenuhi. Kita bikin banyak false ya. Misalnya elif A lebih kecil dari 60 misalnya. Atau lebih kecil daripada 70. Misalnya tersebut lebih kecil dari 70. Kita bikin false lagi, elif berikutnya yang false misalnya.
A lebih besar dari 90. Oke. Nggak ada yang masuk nih kondisinya. Oh sorry. Oke, ini ya. Jadi kita bikin apakah A lebih besar 80? Tidak. Apakah A sama dengan 60? Tidak. Apakah A lebih kecil 70? Tidak. Apakah A lebih besar dari 90? Tidak. Maka jika ini dikerjakan, maka yang paling dikerjakan adalah yang paling bawah. Else-nya. Oke, else-nya ini dikerjakan. Kita kasih jeda ini. Oke. Nah, coba kita bikin salah satunya menjadi true. Misalnya di sini ya. Apakah A lebih besar daripada 70? Nah, ini kan kondisi ini memenuhi ya. Nah, jika kondisi ini memenuhi, kita jalan dari atas. If pertama false, if kedua false, if ketiga true, maka yang lain tidak dikerjakan. Maka ketika kita run, ini akan dikerjakan. Ganti lah ya. Oke. Ini akan dikerjakan. Dan yang lain dihilangkan. Bagaimana jika di bawahnya kita bikin true lagi, Bu? Misalnya A lebih besar 80. Kita bikin sini A sama dengan 80. Ya. Karena begini. Jadi ini false, ini true. Jika kita run, walaupun yang di bawahnya true, ini kan true juga. Walaupun yang di bawahnya true, dia akan berhenti mengerjakan. Karena ini sudah memenuhi. Dia sudah cukup mengerjakan satu saja. Jika ini sudah memenuhi, maka walaupun di bawah-bawahnya nanti ada true, tidak akan dikerjakan. Jadi di situ terbatasannya daripada if. Jika ini sudah memenuhi, kondisi lain tidak akan dilihat lagi. Begitu ya. Itu adalah poin daripada elif. Mungkin oke. Ini takut kepanjangan videonya. Ini saya berhentikan dulu. Nanti saya akan bikin satu video lagi untuk lanjutannya. Oke.